Guys, kembali lagi dengan Sarah, sharing with Ara. Oke, karena ini podcast pertama saya, jadi pertama-tama kita perkenalkan dulu kali ya. Oke, tanpa banyak basa-basi ya. Jadi perkenalkan, nama saya Azara Nurwalida. Dan tidak lupa saya juga mengundang bintang tamu remaja yang akan membahas tentang pentingnya public speaking. Nah, kalau misalkan berbicara tentang public speaking, pasti kalian udah paham nih bahwa public speaking itu berbicara di depan umum. Gimana cara berbicara dengan umum dengan baik? Ayo, pasti kalian sebagian udah pada tahu, tapi sebagian belum. Jadi jangan lupa tonton video selanjutnya. See you! Halo guys, kembali lagi dengan Sarah, sharing with Ara. Nah, pada opening pertama kan saya sudah memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Tidak lupa juga nih, malam hari ini kita kedatangan bintang tamu remaja yang akan menemani saya untuk membahas tentang tips-tips pentingnya public speaking dengan baik. Nah, tidak lama lagi atau basa-basi lagi, coba ya, karena memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama aku Kak Ana, atau kalian bisa panggil aku Ana karena aku masih kelas 1 SMA nih guys. Waduh, terbilang sangat muda banget ya penonton. Iya bener. Terus kegiatan aku sekarang itu tuh aku lagi mempersiapkan untuk PAT ya. PAT berarti sebentar lagi mau ujian dong Kana? Bener, aku mau ujian. Waduh, semoga Semoga dimudahkan ya, segala urusannya Kana. Terus dimudahkan untuk mengerjakannya dengan baik ya Kana. Amin. Terima kasih Kak. Baik. Oke ya. Lanjut ya Kana. Mengenai tentang public speaking ya Kana. Maaf ya kan aku kayak gini ya. Aku Iya, lebih Kak. suka kayak gini nih. Santai Kak. Nah, mengenai public speaking, yang saya ketahui kalau misalkan public speaking itu kan berbicara di depan umum ya Kana, atau berbicara di depan orang-orang banyak. Nah, menurut Kana apa sih public speaking itu? Menurut aku public speaking itu tuh ilmu komunikasi atau ilmu berkomunikasi secara lisan di depan umum. Terus dalamnya itu tuh ada informasi atau ide, gagasan atau pendapat kita yang bersifat untuk menginformasikan atau memberitahukan apa yang ingin kita sampaikan. Oke, baik. Jadi menurut Kana itu kalau public speaking itu tuh adalah ilmu komunikasi untuk menyampaikan pendapat kita kepada orang lain. Iya, Gitu. betul. Oke. Nah, dalam mengenai public speaking nih Kana, ketika kita tuh di depan panggung gitu kan, maju, pasti kan kita juga mengalami masalah-masalah seperti demam panggung, terus nervous, takut gitu kan. Karena kita merasa kalau misalkan kita udah udah maju nih di atas panggung tuh semua mata tuh pada tertuju pada kita. Jadi kita ngerasa takut. Itu gimana sih karena cara ngatasin kegrogian tersebut? Oke, emang udah sering banget lah ya, pastinya juga namanya juga depan publik, mau nggak mau kita pasti bakalan nervous karena belum terbiasa. Karena belum terbiasa juga, makanya itu di balik kata public speaking itu ada metode atau trik and triknya tersendiri. Waduh, berarti ada metode khusus gitu Kana? Ada, setiap orang pasti punya metodenya untuk bisa pede. Gitu. Jadi kalau metode aku sendiri yang pertama itu pastinya kita harus menguasai materi. Iya, kita harus menguasai materi, kita harus resume poin-poinnya, gimana materinya. Terus yang kedua, banyak-banyak berlatih. Oke, berlatih seperti apa sih karena berlatihnya tuh? Iya, berlatih di depan, berlatih berbicara. Oke. Berbicara materi yang udah diresum, dilatih bicaranya, kata-katanya dengan gaya bahasa sendiri, gimana yang santainya gitu biar enak dibawanya.
terus di depan orang atau depan kamera atau depan kaca. Banyak ya orang kadang di depan mana aja gitu. Intinya supaya kita tuh kayak pede gitu. Iya, ada space untuk kita bisa berbicara gitu. Kita bisa pede. Oke, terus yang tadi Kak Ana bilang metode seperti apa Kak Ana? Kan Kak Ana punya cara tersendiri nih. Iya, aku tuh sebenarnya punya trik sendiri nih. Jadi setiap aku mau maju, biasanya aku selalu baca Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu Kak Ana. Iya. Nah, itu supaya kita tuh itu doa untuk kita tuh lancar ngomongnya. Oke, Gitu. jadi nggak terbata-bata ya Kak Ana? Iya, benar. Oke. Nah, terus ketika aku baca itu ternyata aku masih nervous nih. Oke, masih Nah, grogi. masih grogi. Biasanya kan ada tuh yang masih grogi ya. Padahal dia udah menguasai materi, dia udah berlatih, tapi ternyata dia masih grogi. Ada. Nah, terus ketika aku udah kayak gitu, aku pasti langsung tangan aku beginiin, langsung aku diginiin. Iya. Nah, itu gunanya buat apa? Karena pada saat kita grogi karena hati kita duk 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 Iya, gitu jantungnya kan. dak dik duk gitu. Iya, kayak habis melihat siapa aja gitu. Aduh. Terus Apalagi yang itu tuh di kelas gitu. aduh, itu pasti udah deg 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 gitu. langsung melihat gitu. Iya, bener kan, langsung deg 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 deg. Nah, oke, jadi tuh karena kayak gitu tuh kita jadinya nggak fokus, hilang materi yang udah kita hafal tuh hilang karena deg 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 gitu loh. Iya. Makanya langsung gini, itu tiupa mau berapa kali terserah. Kalau aku sih 3 kali, intinya sampai kalian tenang. Oke, jadi kalau misalkan tips dari Kak Ana itu kan membaca doa terlebih dahulu, menyiapkan materi poin-poinnya apa aja ya Kak Ana ya yang harus yang harus kita omong gitu kan. Terus kalau ketika kita takut, kita meniupkan jari kita. Benar. Oke, lanjut ya Kak Ana. Iya. Nah, kita sering kali nih masih kecil aja kita udah suruh terngiang-ngiang ya Kak Ana. Dari kecil itu tuh harus belajar public speaking gitu kan. Nah, public speaking padahal belajar public speaking sama belajar biasa tuh sama aja nggak sih Kak Ana? Sama kan? Nah, kenapa sih selalu dikaitin nih public speaking dengan bidang pendidikan maupun karir? Itu menurut Kak Ana kayak gimana sih? Menurut aku public speaking itu menurut aku itu skill ya. Kita nggak mungkin punya ilmu tapi kita nggak punya skill untuk bicara. Kalau kita punya ilmu tapi kita nggak punya skill untuk bicara, gimana kita mau menyampaikan ilmu tersebut gitu? Terus kita mau minta pendapat juga gimana kalau misalnya kita nggak punya skill untuk bicara? Kan public speaking itu dikatakan bahwa ilmu berkomunikasi secara lisan. Kalau misalnya kita nggak punya skill untuk public speaking, itu menurut aku kita nggak bakal bisa mendapatkan karir yang bagus ataupun leadership kita gitu loh. Ya ntar kita nggak ada leadership dalam diri kita nggak punya kepercayaan diri kita. Oke, begitu ya Kana ya. Jadi public speaking itu sangat penting banget ya guys. Jadi harus kita latih. Nah, walaupun public speaking kita masih jelek kayak gini ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita bakalan memperbaiki diri lagi jadi lebih baik. Oke, benar. Nah, yang sudah diiniin kan, karena kan tadi kan udah kasih tahu nih tips-tipsnya kayak gimana. Coba deh, karena kasih tahu nih contoh gimana sih public speaking yang baik untuk teman-teman semua agar teman-teman di rumah tuh ngikutin public speaking ke anak tuh kayak gimana dengan mudah. Waduh. Public speaking ya? Iya, kan karena tadi kan udah ngasih tuh tipsnya tuh kayak gimana. Nah, karena coba dong contohin cara public speaking itu dengan baik tuh kayak gimana. Nah, sebenarnya tuh setiap orang beda-beda ya, kayak gimana gitu. Kalau aku sendiri mungkin biasanya dipakai untuk presentasi. Iya, presentasi. Wah, itu mah sering banget karena. Iya. Bener. Terus aku ambil contoh dari presentasi aku aja ya. Iya.
Semisal ini aku berkelompok dan ternyata aku jadi mentornya. Iya. Iya, aku jadi mentornya. Terus ya kamu udah maju ke depan, terus siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Oh ya, ini tuh hari apa ya? Kira-kira hari apa? Jumat. Nah, karena ini hari Jumat, hari yang penuh berkah, jadi jawabnya harus serius dong. Saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam saya ini bisa mendapatkan keberkahan di hari Jumat. Amin. Ayo, masa pagi-pagi masih pada lemes? Di sini saya Jana Hayatul Walidah sebagai mentor dari kelompok 4 ingin mempresentasikan presentasi kami, yaitu tentang hikmah di hari Jumat. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita kenal dulu dengan anggota saya. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, saya perkenalkan teman-teman saya dimulai dari si A sampai si. Udah, selanjutnya itu langsung masuk materi sesuai dengan strateginya gimana, dan selesai gitu. Dan untuk penutupnya supaya nggak ngantuk-ngantuk, atau mungkin pada saat di presentasinya Tengah-tengah gitu biasanya tuh kayak sering ada yang ngantuk gitu loh. Iya bener, biasanya ada yang cuman pura-pura denger tapi ternyata enggak gitu kan. Nah itu boleh kayak di apa sih, otak ice breaking ya, ice breaking di itu tengah-tengah. iya boleh, supaya jadi tuh pada saat presentasi tuh kayak wow, ternyata dia bisa ya ngebuat kita jadi tertarik dengan apa yang dia Materi bawa kita. Iya bener, itu sih menurut aku. Kalian juga bisa disisipin kayak pantun atau nyanyi-nyanyian. Biasanya aku pantun itu disisipin pas akhir-akhiran, tapi itu tuh tergantung dari kalian aja sih. Gimana cara kita menarik dia gitu. Oke, intinya gimana kita cara menarik audiens kita untuk tertarik dengan materi yang kita bawakan. Iya benar, karena kalau audiens sudah tertarik, pastinya bakal mendengarkan gitu. Audiens bisa mendengarkan karena si pembawa materinya ini tuh menarik gitu. Membawanya tuh berbeda sampai-sampai dia tuh akhirnya mau mendengarkan dengan baik. Oke, begitu ya guys ya. Oke. Nah, jadi itu adalah pertanyaan terakhir. Nah, jadi kesimpulannya, public speaking itu sangat penting banget ya, karena ya untuk baik kalangan dari kalangan anak kecil ataupun sampai dewasa itu sangat penting kali. Nah, tidak lupa juga public speaking itu tuh tidak secara langsung untuk kita bisa berbicara public speaking dengan baik, tapi melainkan kita juga melatih untuk berpublic speaking dengan baik gitu kan. Dimanapun kita berada, kita tetap melatih public speaking dengan baik. Nah, jadi gitu ya kesimpulan kita pada malam hari ini. Nah, semoga ilmu yang tadi Kak Ana sampaikan itu bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke. Jadi gimana Kak Ana? Jadi semangat buat kalian, jangan pernah takut untuk berbicara di depan, karena kita harus belajar untuk percaya diri dimulai dari sekarang. Itu tuh skill untuk kita berbicara gitu. Invest dari sekarang. Iya bener, invest dari sekarang skill berbicaranya, karena itu sangat penting banget. Oke, jadi cukup sampai di sini dulu materi kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya kan. Terima kasih untuk Ana udah telah datang di Sarah ya kan. Oke. Jangan lupa like, comment, and share.
Assalamualaikum, dadah.